Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Anis Nur Anissa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Saya didampingi oleh Ibu Wilujeng Rina Astuti sebagai fasilitator dan Ibu Wantea Pramedia Astuti sebagai pengajar praktik. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas jurnal refleksi Dwi Mingguan 4, modul 1.4 tentang budaya positif. Pada jurnal refleksi kali ini menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Pada tanggal 30 Juli 2024, saya memulai kegiatan mulai dari diri dengan mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya melanjutkan kegiatan eksplorasi konsep pada tanggal 31 Juli 2024. Di sini saya mempelajari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser, serta mengkonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Selanjutnya, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol. Setelah itu, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini menjelaskan konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan pendekatan restitusi. Selain itu, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas, yakni menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecah konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Selain itu, juga menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kegiatan eksplorasi konsep saya lanjutkan di tanggal 1-5 Agustus 2024. Di sini saya mempelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, murid maupun guru. Selain itu, menganalisis dampak tidak terpenuhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, mengidentifikasi peran sekolah, guru, dan upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol, yaitu melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Selanjutnya, memahami dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Setelah itu, diharapkan dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan ruang kolaborasi pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2024. Di sini, saya dan kelompok menganalisis kasus-kasus yang terjadi dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif.
Kemudian, mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin di sekolah. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil analisis secara sinkronus dan kelompok lain akan menanggapi. Selanjutnya, kegiatan demonstrasi kontekstual yang akan saya lakukan pada tanggal 14 Agustus 2024. Di sini, saya melakukan praktik segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan individu 2 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2024. Di sini, saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kegiatan selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman yang saya lakukan tanggal 12 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini, kami berdiskusi bersama instruktur untuk mendemonstrasikan pemahaman secara lebih mendalam mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kegiatan selanjutnya adalah koneksi antar materi pada tanggal 13 Agustus 2024. Di sini saya membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3, sehingga dapat mulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, saya melakukan kegiatan aksi nyata pada tanggal 14 sampai 19 Agustus 2024. Di sini, saya menyampaikan kepada para pemangku kepentingan di sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah agar dapat menciptakan budaya positif. Diharapkan kegiatan ini akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro mengenai tujuan utama pendidikan. Perasaan saya ketika mempelajari modul ini adalah: pertama, saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini karena banyak materi yang menarik dan sangat bermanfaat bagi saya. Yang kedua, meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan banyak tugas yang harus diselesaikan, namun saya tetap semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikannya. Dan yang ketiga, saya juga merasa lega dan bersyukur karena mendapatkan pencerahan ilmu dalam menangani segala permasalahan di kelas maupun di sekolah. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.4 adalah: yang pertama, penerapan disiplin positif itu sangat penting untuk dilakukan supaya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Yang kedua, dalam menyusun keyakinan kelas harus melalui kesepakatan bersama dengan murid supaya murid lebih nyaman dan senang dalam menjalaninya. Yang ketiga, pemberian hukuman dan konsekuensi kepada murid tidak selalu memberikan dampak positif. Maka, sebagai seorang guru harus memahami posisi kontrol yang harus dilakukan. Dan yang keempat, menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani kasus siswa, menerapkan segitiga restitusi, dan selalu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan 1. Menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama murid dengan kesepakatan bersama. 2. Mengimbaskan kepada teman sejawat di sekolah untuk mewujudkan budaya positif karena budaya positif tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Yang ketiga, menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani kasus siswa, menerapkan segitiga restitusi dan selalu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.